Malam mangken patan kula saja alengki dalam situng majlis sesae majlis seedalema sepataki asmana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama adabu inda dzikri salihin tatanazzalur rahmah. Inalikana patan kula saja ke ento alengki dalam situng majlis nyebut asmana orang soleh ka ento bisa mataran rahmat Allah. Napa boleh mangken patan kula alengki ka ento nyebut sayyidus salihin, pemimpin orang soleh, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih pantas kanggo Allah taala mataran rahmatta engak tangaanna patan kula samangken dalam masjid ka dinto. Para rabu saya moljiki Allah subhanahu wa taala mumpung patan kula mangken bada masjid bait min buyutillah, salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita niatkan untuk iktikaf. Kita niatkan iktikaf selama kita ada di dalam masjid ini. Kita niatkan juga perbanyak niat yang baik di dalam masjid ini. Selain untuk iktikaf, kita juga ingin memakmurkan masjid. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Bada petong golongan cepon dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paki yaumal kiamah sesobung pole naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala illa 7 hal ka ento. Iantarana napa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Iantarana dari petok hal ka ento para rabu engki ka dinto orang seatena berkaitan de masjid. Orang selebur ka angkui hadir masjid. Orang selebur ke angkui memakmurkan masjid, solat berjamaah di masjid, mengisi pengajian di masjid, mengisi dengan tilawatul Quran di masjid, berzikir kepada Allah di masjid, maka orang yang semacam ini mendapatkan faedah keutamaan dari Allah yang kika dinto napa paki yaumal kiamah sesobung naungan kecuali naungan Allah nika bakal enaungi sareng Allah. Alhamdulillah. Para rabu saya moji Allah subhanahu wa ta'ala. Ben orang muslim masjid ke enta para rabu. Cepon ulama juga sebut lagi akadia cukok sebada dalam ain. Rakera nih kan. Cukok saya biasa nang sungai nih. Oh tabo saya biasa nang tase. Nika lebih seneng ederet napa nang yaing? Yaing. Lah, cepan ulama napa? Al muslim fil masjid kasamaki fil ma. Orang muslim nikah ning masjid bararabu akad dia napa? Cukok sebada dalam air. Seharusnya kalau kita merasa muslim, merasa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lebur ke angkui hadir masjid. Jak kun cuman Jumatan, Pak, saya rami masjid nih Pak. Jak kun cuma beda acara maulid katini pas hadir masjid. Tapi 5 bekto nika kotu napa hadir juga. Jadi makin nika banyak napa
masjid-masjid bangunan mentereng, bangunan raja, bangunan istimewa, tapi jamaahna sasop. Sila sasop pencawa napa? Pengkir lao ban pengkir dejo tak depa. Makmurkan masjid. Mumpung para rabu. Mumpung patanku lagi pada umur, mumpung patanku lagi pada napa? Kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala ka angku iki di etunya kento ngering pamakmur masjid. Jaga adab dalam masjid. Sebab napa? Masjid nika compon Allah, romana Allah akatiatan kula panjenengan manabi kata moyan ke engko pas tamoya segilil adab, tamoya se kurang ajar, kan tak seneng lagi. Tak seneng. Makana baabaan napa boleh baitullah nika ngereng aja ke adab. Cak sampai ngodi iroko dalam masjid. Cak sampai ngotore masjid. Niki. Cak sampai ateng kasih tak tepak dalam masjid. Sebab napa? Cangkolang de Allah, korang ajar de Allah. Tengah para rabu. Habib dan kula kento habib mana bi tak aroko pas tak saya Habib. Ku mikir, ngereng keluar cimin dari masjid aroko. Lastari, boleh. Ya nih kan. Intinya apa? Ketika kita di dalam masjid, jaga akhlak kita, jaga adab kita. Insya Allah, manabi petan kula bisa jaga akhlak da Allah, maka Allah pasti akan memberikan kepada kita karunia berupa rahmat Allah, berupa nadra rahmat Allah, berupa juga maufirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka syukur para rabu saya jika Allah taala patan kula ke ento bada masjid tempat saya paling saya caipon Rasulullah adabu ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha aw kama qala Rasul. Paling becek nah, paling saya nah, paling saya senangi tempat sareng Allah Subhanahu wa taala yang kita dinto masjid para rabu. Mungkin nih kan kita berada di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang selebur dak tempat-tempat selesai, tempat seeka senangi Allah, insyaallah cukan kepada dia orang-orang seeka senangi sareng Allah, seeka cinta sareng Allah Subhanahu wa taala. Mantar muka batan kula selebur datang masjid, lebur datang tempat-tempat selesai kepada dia orang-orang selesai. Kepada dia golongan orang-orang sepocur fid dunya fil akhirah. Amin Allahumma amin. Para rabu saya muji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah cukan patan kula ki puru alhamdulillah lastare maos selawat niki maos selawat. Saya maos selawat dia ulami. Sebab banyak selawat ka ento. Satu je selawat, satu je maulid ka ento saya. Tergantung kita mau pakai salawat apa. Ya. Alhamdulillah kalau kita buat salawat secara bergilir, alhamdulillah Habib, saya salawat ini saya baca, maulid ini saya baca, maulid ini saya baca. Alhamdulillah. Maka ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seputaki dalam situng kitab para rabu tan kula ngolati dalam situng kitab bada ulama adabu napa jabon man qasada maudian yuqra'u fihi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Siapa orang senuju ka tempat bacaaki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatia mangken peten kula ke ento saya hadir niki ka ento jaepon akatia orang senuju dak kebun-kebun swargana Allah. Berarti orang itu sudah menuju kepada kebun surganya Allah. Sehingga ulama kento tanya aki ya Syekh katinapa ajunan ka ento mak bisa terbuka ti nikah. Napa dalilnya?
Cepon Syekh kaento ada bu, iya. Sebab orang saya hadir dalam majlis maulid Jariah tak hadir kacabuna karena kerong dak Rasulullah, kerong dak napa salerana Rasulullah, kerong dak caritana Rasulullah, ban kerong dak asmana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang secinta ka sengkok, maka orang Jariah bakal apa orang sengkok dalam swarga. Berarti napa? Orang yang hadir di majlis maulid karena cinta kepada Rasulullah, karena kerang tero merengakia tebuna Rasulullah, tero merengakia maulid, merengakia salawat karena cinta dak Rasulullah, ka ento no tuaki abakna bekal ngaole kamuljaan Arafah papolong sareng Rasulullah. Inilah dalilnya. Alhamdulillah. Para Rabu saya memuji Allah Ta'ala, kaento modal para Rabu. Cinta kepada Rasulullah, lebur dak Rasulullah, kerong dak Rasulullah, kaento modal utama para Rabu. Modal utama kaangkuin apa? Selamat tepeten kula etunya tor akhirat para Rabu. Pabenyai amal orang, pabenyai ibadana, pabenyai ketaatana ke Allah Ta'ala, namong iatena sobung rasa cinta da Allah, da Rasulullah, maka ditolak mardud, ditolak oleh Allah. Tak lebur, tak senang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang ini mardud indallah, ditolak dari sisi Allah. Coba kita perhatikan dalam kitab tafsir seputaki para Rabu, iblis, oning iblis ni, iblis ni ga musuh bebuyutan Bani Adam, musuh bebuyutan manusia, ya kita ini. Iblis ni ka para Rabu, dalam situng riwayat ternyata pernah nangis. Bun nangis tadi ka bani nangis biasa, aprui para Rabu. Kapan iblis nangis? Seputaki dalam kitab tafsir ka ento, anna iblis ranna arba rannat. Iblis ka ento pernah nangis kalaban napa? 4 hal. Kalaban 4 hal. Napa saya pertama? Hina lu'ina. Enalekana iblis ka ento para Rabu elaknat. Enalekana elaknat sareng Allah Subhanahu wa taala, ka ento nangis iblis. Nangis sani ka para Rabu, nangis cermet pegel karena napa? Elaknat la polana Nabi Allah Adam. Iblis elaknat la polana situng perkara engki ka dinto sombong. Ana khairum minhu, dan kula ya Rab lebih afdal dari Adam. Kula lebih saya dibanding ki Adam nika. Maka elaknat sareng Allah. Nika iblis seamal la masya Allah, tapi karena sombong satu kesalahan dilaknat oleh Allah. Nomor 2 napa? Hina ukhrija minal jannah. Enalekana pakaluar dari swarga. Nangis iblis. Bayangkan para Rabu. Nika iblis biasa menikmati kenikmatan swarga niki. Teronapa bodoh. Nikmat sobung caritane swarga mpian nika kepanasan, sobung utawa keceleban, sobung kelaparan, sobung. Sebab swarga ka ento darun nikmah, tempatane nikmat. Maka enalekana yoser nangis iblis. Si biasa na nikmat keker tak nikmat. Ini kasih nomor 2. Si nomor 3 napa? Hina unzilal Fatihah. Enalekana Allah Subhanahu wa taala matoron surat Al-Fatihah.
Fadilana Fatihah ambian bararabu mun oning ji. Masya Allah. Masya Allah. Sampai beda kula pernah cerita aki dan kula tak oning, tak pernah ngolati. Beda kitab nika bahas masalah Al-Fatihah nika. Kamul jeunna surat Al-Fatihah. Bahas. Masya Allah. Sampai bararabu napa? Dan kula panjenengan manabi nyabis da ulama atau minta tua da ulama mungkin beda sesongkan atau apa nika biasana abek ta aing ustad nyuona tua ustad engki buka ban ustad itu aki terakhir napa Al-Fatihah deki ustad ustad tun kula oleh musibah ustad ngak nikah nyon tua ustad engki ngereng itu aki terakhir napa Al-Fatihah sampai dari muljana Al-Fatihah kento sebut napa Ummul Quran Al-Fatihah kento bararabu buna Al-Quran satu aja ayat-ayat kento buna kento Al-Fatihah kento kamuljana surat Al-Fatihah bonce terakhir bila iblis senangis nih kan hina wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi nomor 4 barabu iblis nika nangis cek tetina nangisah la polaanna Nabi Muhammad dilahirkan. Apa mak nangis? Sabab iblis nika berusaha untuk menyesatkan umat dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diselamatkan, mereka mendapatkan hidayah, diberi petunjuk berkat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis terus satu umat, saya Rasulullah matepa umat para rabu. Gagal saya menyesatkan. Kan ketika nangis iblis. Karena ria sepokal masia-sia napa lalakon nasengko jaipon iblis. Nangis iblis. Maka para rabu mun beda orang pas tak lebur kaangkui hadir majlis maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi, nika berarti pada ben apa Pak? Pada ben apa? Empian lebur napa punten maulid Nabi? Pak, senang maulid Nabi Pak? Senang niki? Cinta ada kelahiran Rasulullah niki? Alhamdulillah. Keng mon bodo orang tak lebur bahkan cermat mon bodo acara katini kah? Kenika paling napa? Engki paling pon pasukan na iblis gini kan. Niki. Nika. Umpah bodo acara Maulid Nabi panas atena, tengate Pak, tengate. Nika berarti bagian napa? Toroan nasi iblis. Naudzubillah min dzalik. Jadi para rabu saya majik Allah Taala, kotu paperak paseneng dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itulah modal kita untuk selamat dunia akhirat. Cinta kepada Nabi merupakan ukuran keimanan kita kepada Allah. Ukuran keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladih wa walidih wan nasi ajma'in wa fi riwayah min nafsi. Tak iman, tak sempurna keimanan orang ria montak mata tia kisengkok jepon Rasulullah lebih cinta penting cinta nada orang sepona penting cinta nada potrana penting cinta nada manusia selainna bahkan penting cinta nada abek tibik na para rabu mon ba abek nikah cinta dak potra lebih ti cinta nada Rasulullah tak sempurna imanna. Lebih cinta kareng sepona penting cinta dak Rasulullah tak sempurna. Lebih cinta dak sebini penting cinta nada Rasulullah berarti tak sempurna iman na betul kula. Bahkan lebih cinta bak tibi
penting kita cinta dak Rasulullah tak sempurna para rabu. Tak sempurna. Mari dalam momen mangken nikah para rabu. Patepak niat peten kula. Nyari kecintaan peten kula dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luas. Sampai para rabu kalaban cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke entah bisa masalamat peten kula dunia tor akhirat. Coba kita perhatikan. Bada salah setong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enalekana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng majlis kati mangken nikah. Subhanallah bada situng sahabat para rabu nikah nyalko naga ento nyalko pertanyaan. Dia mengatakan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Nikah nyeleneh nikah. Niki bada orang tanya ada Rasulullah bila kiamat. Akaton cek siapa ngatepi kiamat nih jadi yes my yes ya niki yes my yes cek epon reng sumenep nika yes my yes akaton cek siapa untuk ngatepi kiamat. Napa cek epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enalekana etanya aki ya Rasulullah bila kiamat saya bakal datang nika Rasulullah datang bila kiamat nika cek epon Rasulullah madza a'adatta laha tang sahabat bakna atanya kiamat apa bakna persiapan nak kangku ngadepi kiamat makna cu atanya masalah kiamat bakna dia apa bakna dan di modal kangku ngadepi kiamat apa bakna ara sudah memiliki persiapan kangku ngadepi kiamat napa jawaban sahabat ka ento ya Rasulullah ma'adattu laha bikasratis shalah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah abdina ka entah mempersiapkan untuk menghadapi kiamat bukan dengan banyaknya saya salat tidak ya Rasulullah. Salat peten kula biasa. Salat peten kula tak banyak ngalak jib wajib ngalak sunat saya kula bisa lakoni, saya bisa kula amalaki, kula kerjakan. Kula amalaki. Namun tak banyak biasa salat ten kula. Ban peten kula ngadepi kiamat ka ento ya Rasulullah beni kala ban banyak na puasa peten kula punten kula puasa cukup ngalak puasa se wajib ban puasa sunat se peten kula bisa laksanaaki se peten kula mampu laksanaaki ban peten kula tak masiap aba ka angkui ngadepi kiamat kala ban banyak na sedekah peten kula. Punten ya Rasulullah. Sebab sahabat ini bukan sahabat yang kaya. Sahabat ini bukan sahabat yang memiliki banyak harta. Tidak. Sehingga sedekah hanya sekedarnya. Sedekah semampunya. Maka beliau mengatakan. Walakin a'dattu laha bihubbi. Atau dalam riwayat lain. A'dattu laha walakin uhibbullah wa rasulah. Namun ya Rasulullah peten kula ka entah ngadepi mempersiapkan untuk ngadepi kiamat kala bencintana peten kula de Allah bencintana peten kula de ajunan ya Rasulullah. Masya Allah. Napa tebuna Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Tang sahabat bakna bekal epapolon ban orang saya cinta ban bakna cinta ka sengko maka bekal papolong ban sengko dalam surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah manabi peten kula keduan modal cinta para rabu da Allah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah peten kula bekal papolong sareng Rasulullah dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Bencinta ni kabar rabu niki cinta se ongku cinta mahabbah sadiqah ban mahabbah se kekal nikah
cuman cinta na peten kula dak Rasulullah, begitu juga cinta na Rasulullah dak peten kula saja. Mon ki cinta na peten kula ka selain na Rasulullah ni Pak, paling cuman itunya. Paling cuman itunya. Namung manabi cinta na Rasulullah ka ento aku na manfaat berfaedah bagi kita sampai pakai yaumul qiyamah para rabu. Anika. Mana bib cinta na putan kula dak selain Rasulullah. Allah paling itunya. Contoh mungkin. Niki. Bodo si A kalaban si B. Nika kanca seci akrab. Masya Allah, si A cinta kepada si B cinta kepada si A. Setiap si B ada kekurangan, setiap si B mendapat musibah dibantu oleh si A. Begitu juga sebaliknya. Namun para rabu, mun sampai andi salah, andi lopot sekalian puy. Si biasa na baik akan capon puluhan tahun gara-gara situng kesalahan cermet, beci atau soker. Bekama cinta nah. Kamu masih gelok saya cinta nih kak. Elang berada. Elang. Nih kak beda cerita berada bu. Ini kejadian nyata. Beda laki bini nih kak berada bu. Suami istri. Masya Allah. Cintanya luar biasa. Si istri cinta kepada suami luar biasa. Begitu juga suami cinta kepada istri luar biasa. Bonni kaki ngode para rabu. Subhanallah, si bini songkan. Iki baka dokter. Ngamar eroma sakit. Pon pariksa seorang dokter ternyata keento songkan na berre, penyakit na berre. Sampai dokter angkat tangan, dokter mengatakan istri Anda ini sudah tidak memiliki harapan lagi. Jadi Anda cukup banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak bersujud kepada Allah, hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau untuk dari medis kami sudah angkat tangan. Subhanallah. Napa yang terjadi? Ketika sang istri mengetahui penyakitnya ini penyakit yang menyebabkan bisa meninggal, bisa menyebabkan umurnya pendek, karena dari saking cintanya suami dengan istri, pas sebini nikah ngocak dek selake pak. Napa cepon sebini kak? Sengkok deki mon mate kak. Buat najak abini boleh ya kak? Masya Allah. Sebini apa sen? Mon sengkok mate kak? Buat najak abini boleh. Akhirnya menempian bapak katina apa kak? Bahaya pasan ni bon sebini saya nggak kak mon kok mate, jak abini boleh. Kelar tak kelar pak? Pak kelar pak? Kelar kira? Boni kaceritana ni kaki ngode pada rabu. Mon saya sepo mi lain. Mon kula beb kelar beb. Bukatin apa? Pon kula tak eber beb sepo. Umur sana pak? Petong polo dua. Angki bian. Tong bolo dua. Ani kaki ngode para rabu. Ni kayak pesan ben si bini. Ni kau saking cinta na. Iya lek, engkau tak kira bini boleh lek. Masya Allah, silake. Ni kan molar si bini ni. Enjok kak engkau takut buat napa bini boleh man kok mate kak. Enjok lek, sompah lek engkau tak kira bini boleh. Terus nih kak, deki oleh selama menit tanya aki boleh, engkau kak, buat nata abini apa boleh kak? Sompale terus berlarut-larut setiap berapa menit tanya aki. Ngake atau mau boleh tanya aki, karena saya aja kan selake nih kak. Paling saya tanya aki enale kanan apa? Selake asalat atau kana ka napa hammam ka kamar mandi, deki datang boleh aja tanya aki boleh. Akhirnya napa para rabu? Karena cintana kasih bini, ongku cinta nyon sapora ni ke masjid nyon sapora, tak niat cuba, tak niat cangkolang. Napa? Nyon sapora. Demi kepercayaan sang istri, selake ni kapa
ngibe silet nyon sapora. Nyon sapora kemaluannya dipotong depan istrinya. Ya lek mon bakna tak partaja lek ketok para Rabu. Masya Allah. Tapi ini jangan dicoba. Cukup itu saja ya. Panjenengan tak usah bak nyoba para Rabu. Maka di situ baru sang istri merasa tenang. Unje ternyata bakna ongku esto kak. Iya mensati angkuk tenang kak. Masya Allah. Ini cintanya suami istri. Mungkin Jimin ini kan cerita kita lestari pak. Namun apa yang terjadi? Allah berkehendak lain para Rabu. Allah berkehendak lain. Subhanallah, si istri sembuh. Si bini beres. Masya Allah. Si bini beres. Meskipun oning tibi embian pon tandi benda selake tinggi. Subhanallah. Sebulan, 2 bulan ki kuat si bini. Setahun masih kuat. 2 tahun kuat. 3 tahun beranjak kepada 4 tahun ke atas. Pas si bini ngocak, kak engkau minta telak kak. Meskipun si laki tandi benda pada Rabu. Napa aja pun si bini, engkau minta telak. Apa lek? Kan bak nak ben sengkok ras sudah betul-betul cinta sehidup semati. Mak lacu setia. Minta telak bana. Engkila pola anak kedua tak keduan benda segelak pada Rabu. Lah nikah. Apa hikmah dari cerita ini? Kalau cinta sesama manusia seperti kita itu nikah betul-betul tesah pada Rabu. Engki pada segi buru ke nikah. Mun pada salah sekoni pun tak cinta. Selaki suami istri ki buru pun ngak ke nikah. Pon elang cinta nasi bini. Masya Allah. Namun cinta na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ento tetap abadi kekal sampai yaumal kiamah. Tetap. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah para Rabu. Karena beliau ke ento dalam keadaan sakit parah. Sakit parah akan menghadapi ajalnya. Malaikat Jibril alaihi salam ngolati salena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ento sedih para Rabu. Wajah beliau seakan-akan kelihatan wajahnya sedih, ada yang dipikirkan, ada yang disumpahkan. Sehingga malaikat Jibril tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana pasalena panjenengan dan kula olati mak katon sedih. Jaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, inalikana Rasulullah bakal ngadepi kematian. Rasulullah adamu wahai Jibril, sengko area kabeter Jibril ke tang umat ya Jibril. Bermanasib pe umat sengko inalikana sengko ara langadep da Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril alapor da Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Napa caipun malaikat Jibril enalikana alaporan da Allah taala, maka Allah taala tabu kaangkui madapak malaikat Jibril. Napa caipun Allah taala kocaaki dak tang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pak aki wahai Jibril, cak kabater da umat tah saung kuna sengko abli kamuljaan ka umat tah, selagi umatnya itu mau bertobat kepadaku setahun sebelum dia meninggal, maka aku akan memberikan taubat kepada umatnya. Malaikat Jibril turun madapak da Rasulullah, ya Rasulullah, assalam yukri'ukas salam. Allah Ta'ala kirim salam. Cak pun tebuna Allah panjenengan cak kabeter. Allah Ta'ala abri kamuljaan da umat panjenengan selagi umat panjenengan ka ento setahun sebelum mati, sebelum meninggal bertobat kepada Allah, maka Allah narima taubat. Napa cak pun Rasulullah atabu as-sana li ummati kathir. Wahai Jibril,
Setahun ka angkui umat dan kula ka ento Jibril abid kelu. Maka mintakan lagi kepada Allah, abali malaikat Jibril. Tabuna Nabi Muhammad ka ento abid kelu ya Rabb. Maka Allah Ta'ala tabu pada Pak salama sengkok wahai Jibril, datang kekasih umat teh montila sebulan atau kasengko sebelum meninggalnya, maka aku terima taubatnya. Turun barang. Apa yang oning dak Rasulullah? Assalam yukri'uka salam. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala ngirim salam caepon selagi umat panjenengan ke ento sebulan sebelum meninggal atau pada Allah Subhanahu wa taala, maka etarema taubat. Lagi-lagi Rasulullah ada budak malaikat Jibril, ya Jibril, sabulan abid kelu ka angku tang umat Jibril. Maka kembalilah lagi Jibril. Allah Ta'ala memberikan lagi salam, tidak sebulan lagi menjadi seminggu. Katakan kepada kekasihku seminggu sebelum umatnya meninggal, dia bertobat kepadaku, aku terima tobatnya. Maka disampaikan salam itu. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan seminggu lama wahai Jibril. Maka naik lagi kepada Allah. Maka Allah mengatakan sehari sebelum orang itu meninggal dari umatnya bertobat, aku terima taubatnya. Napa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi mengatakan, ya Jibril, sehari lama untuk umatku. Kembalilah lagi malaikat Jibril. Maka di sini baru Allah Subhanahu Wa Taala terakhir para rabu atabu napa ucapan Allah Taala, ya Jibril katakan kepada kekasihku Muhammad, katakan kepadanya selagi roh masih di kerongkongan umatnya bertaubat kepadaku, maka aku terima taubatnya. Maka beliau mendatangi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, assalam yukri'uka salam, Allah kirim salam. Kata Allah, selagi umat anda rohnya berada di kerongkongan ketika nazak, lalu dia bertobat kepada Allah, malu kepada Allah karena kesalahannya, karena dosa-dosanya dia bertobat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Disinilah Rasulullah baru tenang. Puru Rasulullah tenang para rabu. Sebab kenapa? Karena khawatir rasa cintanya yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa saja Rasulullah itu seeka enga, seeka emot nikah rajina Rasulullah bisa. Bisa saja Rasulullah khawatir emot enaleka nakatini ka para rabu emot dak potra-potrana, dak poi-kompoia. Tapi punten para rabu, seeka emot sareng Rasulullah umat. Betul kula satu aja nikah para rabu. Tak cuman keluargana tapi seluruh umatnya. Kita masuk keluargana, para sahabat, para umat, para muslimin, muslimat satu aja kan to para rabu. Eka emot sareng Rasulullah, eka berak sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Mangken pertanyaan, katina apa cinta naku ladak Rasulullah? Katina apa kecintaan na panjenengan dak Rasulullah kanta para rabu? Seberapa besar cintanya kita kepada Rasulullah? Coba kita perhatikan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi salah satu riwayat yang diriwayatkan dari istri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Nyeputaki para rabu nyaretaaki katina pa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ento setiap malam beliau tidak pernah lepas dari tangisan. Enalekana asaren sareng si bini nika para rabu nikah sahabat Abu Bakar mular. Napa? Karena kerong dak Rasulullah. Jak sakejak emot katinapa timin nikah apolong alengki sarang Rasulullah.
Moda Rasulullah enalekana bisa akilan ke dalam majlis Rasulullah. Mod enalekana Rasulullah ajalan hijrah da Madinah asarang sahabat Abu Bakar. Kento mular para. Sehingga apa? Cepon istri beliau mengatakan setiap malam bantal dari suamiku itu pasti basah. Pen malam pen tala becah kalaban apa para rabu? Kalaban air mata karena menangis. Mon babaan nika. Mon sembian ben gula benila pola nangis pen tala becah lagi. Napa? Becah gara-gara napa? Genteng bocor ocen. Nih. Cak suudon Pak husnudon. Mungkin pola genteng bocor tepak ka kasora tepak ka bendala. Engki si ajail kita oning gula. Si oning bian jawab tibi pon ini. Anse baban becang ki mun tak genteng bocor nak pola na jail pon kenika. Mun sahabat Abu Bakar punten para rabu. Molar sehingga bentar lagi ento becak karena emot dak Rasulullah, kerong dak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau kepada Rasulullah begitu besar. Ini kasih pertama. Sekedua, Sayyidina Khalid bin Walid. Inalekana Sayyidina Khalid bin Walid ke ento berperang para rabu. Inalekana berperang, beliau ini adalah seorang panglima perang. Beliau memakai helm perang nih para rabu. Memakai helm perang, ketika perang ternyata helmnya jatuh. Jadi helm perang nih inalekana ngak tangan na perang keker para rabu. Subhanallah Sayyidina Khalid bin Walid nikah pas tak ngurus perang. Pas tak napa? Tak ngaboteraki perang punten. Enalekana helm keker barabu, beliau langsung lari mengambil helmnya itu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain bingung. Loh, apa Khalid bin Walid ini? Bisa saja dia ditebas oleh musuh karena sibuk mengambil helmnya. Ampun singkat cerita para rabu, enalekana peperangan ampun lastareh. Nikah sahabat-sahabat selain pas atanya, wahai Khalid, saya lihat engkau tadi itu sibuk dengan helmmu. Kenapa engkau sibuk dengan helmmu sedangkan engkau ini berada di pertengahan perang? Mon tak serius dalam perang barabu, lengah bisa kena tebas sama musuh. Sebab tim nikah tak ngangkui bom, tak ngangkui tembak, ngangkui pedang, ngangkui tombak, ngangkui panah kan sini kan. Wa subhanallah nikah tak mikiri perang. Emok ka helm. Napa cepon Sayyidina Khalid bin Walid? Wahai sahabat, sengko ria beni emok ben helm mangko. Men helm mangko helm biasa. Tapi yang aku khawatirkan, ketahuilah di dalam helmku ini ada sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir rambut ini kena injak. Aku khawatir rambut ini bisa terlempar dengan tendangan-tendangan kaki-kaki orang yang berperang. Maka dengan itu dapat menjadikan diriku kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kerong dak Rasulullah. Jak sekejap emot katinapa timin nikah apolong alengki sarang Rasulullah. Emot dak Rasulullah enalekana bisa akilen ke dalam majlis Rasulullah. Emot enalekana Rasulullah ajalan hijrah dak Madinah asarang sahabat Abu Bakar. Kento mular para. Sehingga apa? Cepon istri beliau mengatakan setiap malam bantal dari suamiku itu pasti basah. Pen malam pen tala becah. Becah kala benapa para rabu?
kalaban air mata karena menangis. Mun bahabeun nika. Mun sembian ben kula benila pola nangis bentar lah baca lagi. Napa? Baca gara-gara napa? Genteng bocor ocen. Nih. Cak suudon Pak husnudon. Mungkin pola gentengnya bocor, tepak ka kasora, tepak ka bendala. Engki si ajail kita oning gula. Si oning bian jawab tibi pun ini. An si baban becang ki mun tak genteng bocor nak pola na jail pun kenika. Man sahabat Abu Bakar punten bararabu. Molar saingkeuna bentar lagi ento becak karena emot dak Rasulullah, kerong dak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau kepada Rasulullah begitu besar. Nikah yang pertama. Sekedua, Sayyidina Khalid bin Walid. Inalikana Sayyidina Khalid bin Walid ke ento berperang para rabu. Inalikana berperang, beliau ini adalah seorang panglima perang. Beliau memakai helm perang nih para rabu. Memakai helm perang, ketika perang ternyata helmnya jatuh. Jadi helm perang nih inalikana ngak tangan na perang keker para rabu. Subhanallah Sayyidina Khalid bin Walid nikah pas tak ngurus perang. Pas tak napa? Tak ngaboteraki perang punten. Inalikana helm keker para rabu, beliau langsung lari mengambil helmnya itu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain bingung. Loh, apa Khalid bin Walid ini? Bisa saja dia ditebas oleh musuh karena sibuk mengambil helmnya. Ampun singkat cerita para rabu, inalikana peperangan ampun lastareh. Nikah sahabat-sahabat selain pas atanya, wahai Khalid, saya lihat engkau tadi itu sibuk dengan helmmu. Kenapa engkau sibuk dengan helmmu sedangkan engkau ini berada di pertengahan perang? Mun tak serius dalam perang barabu, lengah bisa kena tebas sama musuh. Sebab tim nikah tak ngangkui bom, tak ngangkui tembak, ngangkui pedang, ngangkui tombak, ngangkui panah kan sini kan. Wah subhanallah nikah tak mikiri perang. Emok ke helm. Napa cepon Sayyidina Khalid bin Walid? Wahai sahabat, sengko area beni emok ben helm mangkok. Men helm mangkok helm biasa, helm biasa. Tapi yang aku khawatirkan, ketahuilah di dalam helmku ini ada sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir rambut ini kena injak. Aku khawatir rambut ini bisa terlempar dengan tendangan-tendangan kaki-kaki orang yang berperang. Maka dengan itu dapat menjadikan diriku kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini kaki rambut bararabu. Rambutnya Rasulullah. Tak mikir perang, kak soka nah, engkau kening cucu, engkau kening pedang kak soka. Sepenting selamat ini rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, inilah cintanya Sayyidina Khalid ibnul Walid. Saya terakhir para rabu. Saya terakhir. Supaya nambah beten kula kecintaan dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membahas kecintaan kepada Rasulullah ni kak luas para rabu. Katina apa cintanya sahabat kepada Rasulullah, masya Allah, masya Allah. Coba kita perhatikan ada salah satu sahabat yang bernama sahabat Uqasyah. Sahabat Uqasyah kento para rabu mantan preman, tapi dia alhamdulillah dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui habibuh, melalui kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan bagaimana Uqasyah ini.
Esetong bakto para rabu enalekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan sakit. Ini adalah ceramah Rasulullah yang terakhir. Pertemuan Rasulullah yang terakhir dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah setelah selesai berceramah, selesai beliau memberikan tausiah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mun beda hak-hak kalian yang belum saya jalankan, silahkan. Mungkin saya punya hutang atau saya punya kesalahan atau apa. Maka si Ukasha mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, entah ini termasuk hutang atau tidak, menurut Anda terserah Anda. Saya pernah suatu ketika Anda berperang dan saya mengikuti perperangan itu, Anda mengambil cambuk atau pecut kuda ka angkui napa mecot ceren baradabu. Yang kebetulan itu wahai Rasulullah, dan kula bade ibu dina panjenengan. Enalekan panjenengan ka ento mecot ceren, ternyata pecot ka ento tak tepak ka ceren tapi tepak ka den kula. Manabi ka ento menurut panjenengan termasuk otang ya Rasulullah? Ngiring kula na kieu otang. Manabi ka ento tak termasuk otang, tikel tak apa-apa. Rasulullah dalam keadaan pucat, dalam keadaan sakit yang parah, beliau mengatakan, wahai Ukasha, itu adalah hutang. Kalau begitu wahai Ukasha, silahkan engkau pukul diriku, engkau balaskan pukulan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuk di rumah putri tercinta beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Apa yang terjadi? Sahabat Bilal menuju rumah Sayyidah Fatimah. Seraya mengatakan, wahai Sayyidah Fatimah, saya diutus oleh Rasulullah untuk memintakan cambuk yang ada di rumah Anda. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Bilal, ada apa wahai Bilal? Maka beliau tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengatakan, kula tak pate oning cuken, namong cuman Rasulullah memerintahkan peten kula ka angkui mentul cambuk ka ento. Enalekana sahabat Bilal ka ento di pertengahan berjalan menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apa kata sahabat beliau? Kata sahabat Bilal, beliau mengatakan, coba saya ini tidak dilahirkan oleh ibu saya. Andaikan aku ini tidak dilahirkan oleh ibuku, maka aku tidak akan melihat bagaimana Rasulullah akan dicambuk. Maka aku tidak akan melihat Rasulullah akan dicambuk di hadapanku. Menangis sahabat Bilal. Molar para rabu. Maka ketika sudah sampai diberikan kepada Rasulullah, ini wahai Rasulullah, cambuk yang engkau minta. Maka diberikanlah kepada sahabat Ukasha. Maka sahabat Ukasha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, abdina enalekana ekening pecot sareng ajunan ya Rasulullah, katepaan tak ngangkui kalampi. Dan kula ka ento tak aboti kalampi. Tak ngangkui, langsung kakolek ton kula ya Rasulullah. Maka di situ Rasulullah pun membuka bajunya seraya mengatakan kepada Ukasha, wahai Ukasha, silahkan, maka engkau jangan berlebih-lebihan agar engkau tidak mendapat azab dari Allah. Di sini sahabat yang lain menangis. Yang lainnya menangis, semuanya geram bagaimana Rasulullah akan dicambuk di hadapan mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, beliau mengatakan kepada Ukasha, ya Ukasha,
Jadikan aku pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau pukul Rasulullah. Jangan engkau cambuk Rasulullah, biar diriku sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, cukup engkau cambuk diriku. Maka di sini Rasulullah mengatakan dengan suara yang berat karena beliau dalam keadaan sakit. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, jangan, biar ini adalah kesalahanku, maka kesalahan itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Minggir wahai Abu Bakar. Tidak lama sahabat minggir, Sayyidina Umar maju. Seraya mengatakan kepada sahabat Ukasyah, ya Ukasyah, pukul aku saja, jangan engkau pukul Rasulullah. Cukup penggantinya Rasulullah aku. Jangan kau sakiti Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sakit. Tidakkah engkau tega memukul Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan sakit, beliau pucat. Jadikan aku pengganti Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan, ya Umar, jangan wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasyah. Maka beliau minggir. Datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan kepada Ukasyah, ya Ukasyah, jangan engkau pukul Rasulullah. Cukup engkau memukul diriku, engkau cambuk diriku. Karena aku terlahirkan dengan darah yang sama dengan Rasulullah. Karena beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan, ya Ali, minggir. Jangan, ini urusanku dengan Ukasyah. Subhanallah, ketika Sayyidina Ali minggir, datanglah cucu Rasulullah. Cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wal Husain. Mereka mendatangi, mencegah Sayyidina Ukasyah. Seraya mengatakan, ya Am, wahai paman Ukasyah, jangan engkau pukul kakekku Rasulullah. Cukup engkau pukul kami berdua. Karena apabila engkau memukul diriku, sama saja engkau memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kami berdua adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan senyuman Rasulullah juga mengatakan kepada kedua cucunya, wahai Hasan, wahai cucuku Husain, minggir, ini urusanku dengan paman Ukasyah. Kalian jangan ikut. Kalian jangan ikut campur dalam urusan ini. Maka ketika beliau memerintahkan sahabat Ukasyah untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi ma'asyiral hadirin? Ketika Rasulullah mempersilahkan, wahai Ukasyah, jangan engkau perpanjang lagi, silahkan pukul diriku. Di saat itu Ukasyah mendekat, seraya mengambil pecut tadi itu, cambuk tadi, mendekat kepada Rasulullah, lalu dilemparlah pecut tadi itu, langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memeluk erat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menempelkan pipinya kepada kulit mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Ukasyah? Ya Rasulullah, siapa yang tega untuk memukul Anda ya Rasulullah? Siapa yang tega untuk mencambuk dirimu wahai Rasulullah? Sesungguhnya diriku hanya saja ingin menempelkan kulitku yang hina ini ya Rasulullah dengan kulit yang mulia, kulit Anda ya Rasulullah. Karena aku tahu kulit Anda yang mulia ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, dan aku berharap kulitku menyentuh dengan kulit Anda supaya aku mendapatkan keberkahan, supaya aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ma'asyiral hadirin, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat ahlul jannah, penduduk surga, maka lihatlah kepada Ukasyah. Masya Allah, karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin berkumpul dengan Rasulullah nanti yaumul qiyamah di dalam surganya Allah, ingin mendapatkan kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya yang begitu agung, yang begitu besar, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mantarmu ke patan kula saja kepada setiap orang-orang seongku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan balasan kecintaan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bisa menjadikan Rasulullah tersenyum di dalam kuburnya, menjadikan kita sebagai orang yang bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunga dapatan kula sateja, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perak pakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa membanggakan umatnya sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, fa inni ubayi bikumul umam yaumal qiyamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majlis ini kecuali kita telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sakak dintoh napase bisa patan kula sampai aki, kurang lebih nanyun sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.